Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Agam Suteja. Pada sore ini saya akan menjelaskan akuntansi, perusahaan jasa, laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah financial statement yang pertama, laporan keuangan. Itu laporan yang meliputi neraca, laporan LR, laporan perubahan posisi Q, dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari lab Q. Yang kedua adalah laporan laba rugi income statement, laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan atau income dan beban expenses. Laporan LR bertahap multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisah antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Sebagai contoh, laporan laba rugi seperti ini, biaya usaha semua ditambahkan dan didapatkan total biaya usaha dikurangi laba rugi usaha. Yang kedua adalah multiple step bagian 2, laba rugi usaha, pendapatan biaya di luar sewa, pendapatan sewa dikurang biaya bunga, total pendapatan biaya di luar usaha kurang lebih dikurang laba rugi bersih. Bentuk laporan laba rugi satu tahap single step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisah antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Laporan laba rugi perusahaan jasa bentuknya single step. Sebagai contoh, laporan laba rugi satu tahap single step dari sebuah CV kita, pendapatan usaha ditambah pendapatan sewa, totalnya adalah total pendapatan, dan biaya usaha semuanya ditambahkan menjadilah total biaya usaha dikurang laba rugi bersih. Laporan perubahan modal capital statement. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Sebagai contoh, kita cukis laporan perubahan modal per 31 Desember. Modal awal 1 Januari adalah sekian dan laba rugi adalah sekian. Price modal awal 1 Januari itu ditambahkan ke laba rugi bersih. Di price dikurang jadi modal akhir 31 Desember adalah sebagai berikut. Laporan laba ditahan. Laporan perubahan laba ditahan, retained earning. Laba ditahan, retained earning adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Seperti laporan perubahan laba ditahan berikut. Laba ditahan pada awal 1 Januari sebagai berikut, ditambah laba rugi bersih. Kemudian dapat hasilnya, dan hasil di pref dikurang dividen, laba ditahan akhir 31 Desember adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah neraca balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Bentuk neraca, bentuk skontro. B. Bentuk stafel. Bentuk skontro seperti berikut. Aktiva lancar. Aktiva lancar ada kas, piutang dagang, perlengkapan. Setelah ditambahkan dapatlah total aktiva lancar. Aktiva tetap adalah tanah, peralatan, toneto, gedung toneto, semua ditambahkan mendapatlah total aktiva tetap. Seperti itu. Di sini juga ada hutang lancar, yaitu hutang dagang, ditambahkan hutang sewa,
Lalu totalnya adalah berikut, yaitu total hutang lancar. Hutang tetap berupa hutang bank dan hutang obligasi. Tambahkan, dapatlah total dari hutang tetap. Hutang HTG, modal saham, laba ditanam ditambah dengan modal saham, dapatlah total pasifa. Bentuk shuffle contoh kedua, kas ditambah piutang dagang ditambah perlengkapan, dapatlah total aktiva lancar. Aktiva tetap adalah tanah ditambah peralatan ditambah gedung, dapatlah total aktiva. Total aktiva sebagai berikut dari penjumlahan tanah, peralatan, dan gedung. Contoh ketiga adalah seperti pasifa, hutang lancar, hutang dagang, hutang sewa ditambah jadi hutang lancar. Hutang tetap, hutang bank, hutang obligasi adalah termasuk dalam hutang tetap. Tambah dengan hutang bank, dapatlah total hutang tetap. Total hutang ditambah dengan modal sama dengan total pasifa. Dan sebagai tahap akhir penyusulan laporan keuangan jasa, jurnal penutup closing entry adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Rekening sementara adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan prive. Tujuan jurnal penutup untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. B. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Proses penutupan buku. Yang A adalah menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar LR income summary pendapatan. B. Menutup semua rekening biaya ke rekening LR. C. Menutup rekening LR ke rekening modal kapital. Jika perusahaan memperoleh laba dan jika perusahaan memperoleh rugi. Proses penutupan buku, menutup rekening prive drawing ke rekening modal. Setelah itu, neraca saldo setelah penutupan buku. Setelah penutupan buku, kita akan buat neraca saldo. Setelah penutupan buku, post closing trial balance, yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk membuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari NS setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur, kecuali saldo prive tidak perlu dimasukkan ke dalam NS setelah penutupan buku. Saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di LPM atau di neraca. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian kembali. Jurnal pembalik reversing entries adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya, selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal balik, yaitu sebagai A. Biaya yang masih harus dibayar. B. Pendapatan masih harus diterima. C. Pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan LR. D. Biaya diterima di muka jika menggunakan pendekatan LR. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf dan selamat sore.